Giliran ayah dari Fadel Bajideh nih yang speak up gitu guys mengenai Loli atau Laura. Tapi sayangnya kalimat-kalimat dari ayah Fadel Bajideh ini tuh malah bikin kayak tambah runyam gitu guys. Tidak malah menenangkan gitu ya, tapi malah membuat kasus ini tuh kayak semakin ruwet gitu loh. Hola netizen yang tercinta, Nikita Mirzani menanggapi pernyataan ayah Fadel Bajideh, Umar Bajideh, yang menyebut Laura Mezani datang saat melarat. Hal ini dibantah oleh Nikita Mirzani yang menyebut seorang Laura bisa menghasilkan endorse mencapai 400 juta rupiah. Nikita Mirzani juga menyinggung pernyataan Umar Bajideh terkait sosok orang tua Laura. Ia pun mengungkapkan pesan dari ayah Laura Mezani, Aizawa Naseru Asri, yang bingung dengan pernyataan Umar Bajideh. Sebelumnya, Umar Bajideh membantah tuduhan telah menggunakan uang Laura untuk melakukan renovasi rumah. Ia menyebut saat datang ke kediamannya, Laura Mezani bukan membawa banyak uang seperti tuduhan fitnah yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani. Baru sampai Jakarta nih gue, ya. Baru sampai Jakarta gue. Gue sempet-sempetin nonton press con lo yang kayak orang gila, ya. Apalagi bapaknya si Fadel tuh. Kenapa yang muka bapaknya Fadel tuh kayak Planet of the Apes? Hah? Mukanya jelek banget. Pakai bilang segala Laura datang melarat. Lu yang melarat, lu anak gue di bawah umur aja bisa dapetin endorse sampai 400 juta lebih, ya, buat biayain keluarga lu. Jangan belaga budak, jangan belaga insomnia lo, kurang tidur lo sampai lupa segala-galanya. Rasman, ngapain lu tanya-tanya bapaknya Laura? Bapaknya Laura orang kaya, nggak kismin kayak lo, nggak jelek, ya. Itu mantan laki gue aja sampai WhatsApp gue katanya, itu kenapa tuh si Bahlul ngomong begitu? Emang gak ada otak lo semua. Tolol. Kebanyakan makan tai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Itwil, tahu nggak Itwil? Kebanyakan tingkahnya akidah. Laura bawa masalah, anak lo bawa musibah. Itwil. Pak, sehat. Kenapa jadi omongannya kemana-mana, Pak? Ada manusia plastik. Bang Rasman dengarnya aja langsung panik. Udahlah, Pak. Kalau memang yakin banget si Fadel nggak bersalah gitu loh, kita lihat hasil akhirnya aja. Nggak usah takut, nggak usah kebanyakan ngomong. Semakin banyak ngomong, semakin kelihatan ada aja gebrakannya yang bikin greget netizen. Sumpah itu tadi bapaknya Fadel kalau kata gua mending diem. Ini namanya buah jatuh ambruk sama pohon-pohonnya nih. Ternyata mereka ini NPD sekeluarga. Dia ini sok jago ngedidik anak. Katanya akidah dan iman anaknya tebel, makanya jalannya lurus-lurus aja. Kalau lurus-lurus aja ngapain kemarin sampai masuk polsek? Dan yang ngebebasin ini si Laura, iya kan? Pakai segala ngatain Laura datang-datang melarat, cuma nyusahin lah. Anak bapak itu yang ngebebasin si Laura pakai minjem uang sana sini, Pak. Minimal tahu makasih. Pakai segala ngatain si NM iblis lagi. Aduh, kita mau udah tahu yang iblis tuh yang mana. Pas keceplosan ngatain iblis, si Rasmannya ketar-ketir. Ya takut si NM marah. Aduh. Lagian topi samaan semua, beli kodiannya. Ayah Fadel Bajideh speak up, Nikita Mirzani langsung ngerosting. Kemarin baru aja diadakan press con lagi gitu ya guys, yang diadakan di rumahnya atau di kantornya Bang Kasman. Nah, di press con tersebut giliran ayah dari Fadel Bajideh nih yang speak up gitu guys mengenai Loli atau Laura. Tapi sayangnya kalimat-kalimat dari ayah Fadel Bajideh ini tuh malah bikin kayak tambah runyam gitu guys. Tidak malah menenangkan gitu ya, tapi malah membuat kasus ini tuh kayak semakin ruwet gitu loh. Sampai-sampai kayak menghina si Laura atau Loli gitu. Laura atau Loli ini disebut sebagai biang masalah lah, terus kayak datang-datang tuh dalam keadaan nggak punya apa-apa alias melarat gitu ya guys, dan lain sebagainya. Press con tersebut itu sudah sampai ke Nikita Mirzani yang sekarang ini sudah berada di Indonesia gitu ya guys. Dan tadi pagi nih, dini hari gitu, Nikita Mirzani ini sempat mengcounter atau merosting balik bapaknya Fadel gitu ya guys. Dia kayak geram lah ya anaknya dikata-katain seperti itu gitu. Di storynya Nikita Mirzani ini menyebutkan kalau Laura itu tuh nggak datang dalam keadaan miskin, tapi Laura ini juga sudah mendapatkan endorse senilai 400 juta gitu, yang mana uangnya digunain oleh keluarganya Fadel gitu guys. Kasus Fadel ini tuh tiap hari tuh makin kayak ruwet aja gitu ya guys ya. Adalah
preskon kesana kesini, dan takutnya itu malah pihak si Fadel tuh tetap malah blunder gitu loh, dan makin banyak laporan-laporan yang akan dilaporkan Nikita Mirzani gitu guys, dan bakal memperberat hukuman gitu. Kita lihat aja nanti apakah sekeluarga dari Fadel ini bakalan masuk penjara gitu guys, karena ya omongan mereka sendiri sih sebenarnya ya. Mudah-mudahan, bahkan berharap, Loli melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Meskipun kemungkinan itu kecil. Namun apabila Loli melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau, seharusnya Loli merasa tersinggung, bahkan sakit hati. Seharusnya. Karena minimal pada akhirnya Loli bisa melihat dengan jelas bagaimana watak dan karakter dari keluarga tersebut melalui apa yang disampaikan oleh beliau. Menyesal memang tiada guna, karena penyesalan selalu berada di akhir, bukan di awal. Karena di awal bukan penyesalan namanya, melainkan pendaftaran. Namun setidaknya sebelum segala sesuatunya lebih jauh, setidaknya Loli akan semakin paham bagaimana karakter dan watak yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Dan itu tercermin dari apa yang disampaikan oleh beliau. Maka harus diingat baik-baik, tidak semua hal bisa dipublish, tidak semua hal layak untuk disampaikan. Ada hal-hal yang memang harus difilter, namun rasanya beliau tidak memahami hal tersebut, karena hal-hal yang disampaikan berkaitan dengan seseorang yang notabene saat ini tidak mampu melakukan pembelaan ataupun membantah dan lain sebagainya. Terlepas benar atau tidak terkait apa yang disampaikan oleh beliau, namun rasanya seharusnya apa yang disampaikan tersebut tidak terlontarkan. Karena harus diingat, ini menyangkut nama baik seseorang yang notabene anak di bawah umur. Maka potensi melakukan kesalahan itu jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang telah dewasa dan lain sebagainya. Maka bisa dibayangkan bila hal-hal tersebut disampaikan secara gamblang dan itu dipublish, maka bisa dibayangkan bagaimana mental anak di bawah umur tersebut. Paham? Paham lah ya. Maka harus diingat pula, entah disadari atau tidak, apa yang disampaikan beliau malah akan berpotensi menambah perkara dan masalah baru. Karena apabila keluarga dari Loli atau bahkan Loli tidak merasa seperti itu dan tidak terima dengan apa yang disampaikan, maka ada potensi laporan baru atau perkara baru atau gugatan baru. Meskipun mungkin bukan tindak pidana, namun delik aduan memungkinkan untuk dilakukan. Potensi dan kecenderungan itu mungkin saja terjadi. Ya. Maka jangan banyak berbicara, jangan terlalu rutin melakukan press conference, karena hal-hal tersebut apabila dilakukan secara maraton bahkan rutin, seakan-akan menjadi rutinitas yang harus dilakukan, maka potensi menimbulkan masalah baru jauh lebih besar. Alright? Ulala. Ini gimana ceritanya ini si Fadel ini ya, setelah diperiksa malah ngejek-ngejek dengan menari-nari ya kan, dance. Apa memang ini semua laporan daripada CNM ini tidak terbukti ya, atau memang terkait dengan pelecehan itu tidak ada sama sekali buktinya ya, ngalur ngidur tak kemana-mana ini perkaranya, sehingga ya apa yang menjadi pokok persoalannya yang di LPK itu tidak jalan itu. Jadi CNM ini terlalu banyak cakap tapi bukti-buktinya itu nggak kuat yang dilihat ini. Sampai sekarang buktinya blunder kan, larinya kemana-mana ya, dibilang itulah saling mencintai dan dikatakan bahwasannya si NM ini menelantarkan anaknya ya, sehingga jadi melebar ke cerita yang lain. Padahal sebenarnya pembuktiannya itu gampang. Lihat hasil visum ya, disertai dengan bukti-bukti saksi ya. Kalau memang sudah lengkap, udah tak menjadi tersangka, ditahan, udah selesai. Soalnya itu anak masih kejadiannya itu kan masih di bawah umur pada saat itu. Ya kalau sekarang mungkin udah usianya itu sudah dewasa, tapi kan pada saat kejadian itu kan masih di bawah umur.
dan di bawah pengawasan orang tuanya. Terlepas dari orang tuanya itu ya ada clash sama anaknya sampai mengatakan bahwasannya anaknya itu cuma 2, ya CNN itu mengatakan anaknya itu nggak lagi 3 tapi 2, sudah dikeluarkan dari kartu keluarga. Itu kan cuma di mulut aja, yang sebenarnya itu kan tidak seperti itu ya. Kalau memang itu dikatakan tidak anaknya lagi, tuh ada putusan pengadilan harusnya yang menyatakan dia itu bukan anaknya lagi gitu. Jadi dalam hal ini ya, apapun ceritanya, kalau menurut hemat saya ya, secara hukum CNN itu punya hak untuk melaporkan terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi terhadap anaknya. Kalau memang betul-betul anaknya itu mengalami pelecehan seksual. Kita lihat bagaimana kelanjutannya ini, apakah CNN yang mengarang cerita atau seperti apa. Let's see.